Enggak deh. Kita masuk ke sesi tanya jawab deh. Kan pertanyaan sudah masuk ke sistem komputer ya. Masing-masing sudah punya pertanyaan ya? Sudah. Saya persilakan Pak Gubernur BI dulu mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang ke tempat saya, yaitu yang berkaitan dengan biasa penurunan suku bunga, gitu, kawan-kawan tuh. Ya, itu ada pertanyaan dari rekan Dani Bisnis Indonesia yang menanyakan masalah perakiraan Bank Indonesia terhadap Fed Fund Rate dan juga terhadap arah penurunan suku bunga. Berkaitan pertanyaannya, probabilitas penurunan lanjutan dari Fed Fund Rate dan bagaimana dengan di Indonesia, apakah masih ada ruang dan peluang penurunan BI Rate. Kalau yang Fed Fund Rate setelah penurunan terakhir kemarin, bulan kemarin, kami masih perkirakan sekali lagi Fed Fund Rate akan turun di tahun ini dan sekali lagi di triwulan 1. Memang kalau dari pasar masih memperkirakan 2 kali tahun ini dan sekali tahun depan. Kami memperkirakan sekali tahun ini, sekali tahun depan. Itulah Fed Fund Rate. Jadi itu yang berkaitan dengan Indonesia, apakah masih ada ruang dan peluang penurunan BI Rate masih ada. Ya, kami tadi sudah sampaikan bahwa tentu saja ada ruang penurunan BI Rate ke depan. Nah, kapan dan besarnya itulah tentu saja yang kami pertimbangkan adalah seberapa besar inflasi ke depan yang terkendali dan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam statement kami, tadi kami sampaikan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, demikian juga stabilitas nilai tukar rupiah dan prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Singkatnya, kalau dari pertimbangan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, jawabannya ya, masih ada ruang penurunan BI Rate lebih lanjut. Tapi timing dan juga besarnya itu akan didasarkan pada stabilitas nilai tukar rupiah dan bagaimana efektivitas transmisi kebijakan yang telah ditempuh. Bagaimana BI Rate diikuti dengan penurunan suku bunga deposito dan lending. Bagaimana kelonggaran dari ekspansi moneter dan makroprudensial termasuk juga tambahan dana 200 triliun dari Pak Menteri Keuangan mendorong kredit dan juga pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu pertanyaan untuk Saudara Denny dari Bisnis Indonesia. Untuk berkaitan pertanyaan dari Silvi dan Avi, bagaimana proyeksi ekonomi hingga akhir tahun. Kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 3 dan triwulan 4 akan lebih tinggi dari triwulan 2 triwulan yang lalu. Terutama didorong oleh kinerja ekspor yang masih sangat bagus dan juga berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong kredit dan pembiayaan serta beberapa implementasi proyek prioritas pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan serta paket kebijakan ekonomi pemerintah 2025 yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan termasuk bantuan sosial yang akan disalurkan pada triwulan 4 ini. Secara keseluruhan tahun 2025 saya sampaikan untuk keseluruhan tahun 2025 Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan sedikit di atas titik tengah kisaran 4,7 sampai 5,5. Kisaran Bank Indonesia 47 sampai dengan 55 untuk keseluruhan tahun 2025. Kami perkirakan
akan sedikit lebih tinggi di atas titik tengahnya. Jadi kawan-kawan bisa menghitunglah seperti itu. Dengan trennya triwulan 3 akan lebih tinggi dari triwulan 2, triwulan 4 akan juga lebih tinggi lagi dari triwulan 3. Ya, itu adalah jawaban seperti itu. Barangkali itu Pak, singkat dari Bank Indonesia supaya Pak Menteri Keuangan, kayaknya banyak pertanyaan ke Pak Menteri Keuangan lah seperti itu. Justru nggak ada Pak. Oh nggak ada ya Pak.